Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-auladu hirzun minan nari wal aklu ma'ahum bara'atun minan nari wa karamatuhum jawazun ala sirati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aulatu utawi pira-pira anak. Al-aulatu utawi pira-pira anak. Hirzun iku penghalang. Sama maknanya dengan sitron. Hirzun iku penghalang. Minan nari saking neraka. Minan nari saking neraka. Wal aklu utawi mangan. Ma'ahum sertane al-aulad. Baro'atun iku bebasake. Minan nari saking neraka. Wa karamatuhum utawi kemuliaane al-aulad. Jawazun iku wenangake. Ala sirati ing atase sirat. Nah, sama. Siratal mustaqim itu. Jadi jembatan sebelum adanya surga neraka itu. Itu melewati itu dulu. Sirat. Begini, berarti hadis yang ini masih di bab tarbiyatil aulad. Berarti masih keutamaan mendidik anak. Nanti kalau ini hadis ini menjelaskan bahwasannya anak itu memang sebagai penghalang dari api neraka. Karena gini, seandainya kalian saja seandainya punya istilahnya bisa hafal Al-Quran gitu kan. Seandainya bisa hafal Al-Quran, terus jika hafal Al-Quran, fadilahnya bisa punya mahkota surga kan gitu. Nanti kalau kalian itu menghafal Al-Quran, biasanya kan memang
bisa istilahnya menyafaati lah. Ini bukan menyafaati sih, kayak menolong. Kalau menyafaati memang dinasti. Kayak menolong. Saya kayak gitu kan. Kadang seandainya kok kalian itu penghafal Al-Quran, biasanya orang tuanya diberikan mahkota gitu kan, diberikan mahkota. Jadi nanti ya itu kan kemuliaannya anak, tapi kenanya ke siapa? Ke orang tua. Makanya ketika kok kalian itu kemuliaannya apa, itu ya nanti orang tua pun kena. Nah gitu kan. Tapi kalau masalah keimanan beda ya. Seandainya kalian tanya, lah itu kalau anaknya muslim terus orang tuanya non muslim gimana? Ya sama aja, nggak bisa. Walaupun dia itu mendidik sampai sebegitunya, walaupun anaknya itu mendapatkan kemuliaan, ya orang tuanya nggak bisa tertolong. Seandainya imannya beda, yang satu anaknya muslim, orang tuanya non muslim, tetap aja nggak bisa. Kalau beda itu tetap nggak bisa. Nah, kalau seandainya lihat kayak gitu, harusnya ya orang tuanya dulu ketika hidup harusnya ya masuk Islam. Itu pasti enak banget ketika dapat kemuliaannya dari si anaknya. Padahal anak ini sebagai tabungan akhirat, ya kan? Kalian itu sebagai tabungan akhiratnya orang tua. Orang tua cuman kerjaannya kerja cari uang, terus buat kalian belajar. Terus kalau buat kalian belajar, kalian jadi sukses. Nah sukses, orang tua walaupun kayak gitu pun kegiatannya tetap saja pahalanya itu mau ngalir gara-gara kalian. Makanya anak itu yang memang sebagai tabungan akhirat, jangan sampai disia-siakan. Makanya ketika dewasa punya anak, berarti itu harus dididik dengan baik, gimana pun caranya. Pokoknya harus dididik dengan baik. Pokoknya aslinya tuh nggak harus dipondokin, enggak, tapi ya pokoknya harus dididik dengan baik, gimana pun caranya. Nah, gitu aja. Berarti ketika anak itu sebagai penghalang dari api neraka pasti. Kayak gitu. Berarti kalau seandainya anak itu kalau nggak dijaga nanti ya kok jadi akhlak yang buruk, ya jadinya ya orang tua pun ya juga kena karena itu masalahnya ke orang tua, karena nggak bisa dididik dengan baik atau diusahakan untuk sekolah yang sekolah yang baik gitu aja. Karena kayak kalian itu aslinya cuma dipasrahkan, istilahnya dipasrahkan ke saya. Jadi contoh kalian itu belajar di sini berarti dipasrahkan ke saya. Aslinya ya orang tua pun aslinya pengennya mendidik sendiri. Contohnya ketika ceritanya Nabi Yakub itu kan pengennya Nabi Yusuf itu dididik sendiri, tapi takdir berkata lain. Nabi Yusuf ternyata enggak bisa dididik dengan Nabi Yakub sendiri. Nabi Yusuf ternyata takdirnya jauh dari Nabi Yakub, kayak gitu. Itu kan kayak kalian kan, hampir seperti kalian itu jauh dari orang tua, itu sama. Pengennya itu ya pengen dididik sendiri kalau bisa. Itu kalau orang tua bisa. Kalau seandainya nggak bisa ya dididik ke orang yang memang bisa mendidik. Itu kan baca. Tuh. Itu walaupun orang tua seperti kayak gitu ya, pahalanya orang tua walaupun cuma kerja cari uang buat kalian, itu tetap pahalanya itu mengalir, nggak usah dipikir. Itu amal jariah. Walaklu ma'hum baratun minan. Berarti makan bersama anak itu termasuk pembebas dari api neraka. Karena kayak gini loh, aslinya itu barokahnya kumpul itu aslinya banyak. Makanya ada orang tua itu bilangnya itu mau punya atau nggak punya, yang penting kumpul gitu kan. Yang penting makan kumpul gitu. Makanya itu barokahnya itu banyak aslinya. Orang tua itu kalau lihat anaknya bisa makan, itu pastinya ya tetap syukur dan memang bahagia. Istilahnya bahagia kalau sudah bisa
bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, anak-anaknya bisa makan, itu udah paling seneng. Makanya kadang itu sampai mengaku kalau sudah makan. Kadang yang kayak gitu kan, mengaku sudah makan padahal belum makan. Yang penting anaknya bisa makan, padahal kayak gitu. Ada kayak gitu juga. Tapi kalau ini gambarannya orang tua makan bersama-sama dengan anaknya, bisa makan bersama-sama. Itu udah bagus tuh, barokahnya tinggi, barokahnya banyak. Dah, loratan minanar berarti membebas dari api neraka. Dah, berarti kalau kemuliaannya anak itu aslinya imbasnya kayak gini. Kemuliaannya anak itu bisa menjadi pemudah untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Itu bisa memudahkan lewat. Tuh barokahnya orang tua itu memuliakan anaknya. Makanya itu orang tua ya harus bangga kalau seandainya bisa menyekolahkan seperti kalian. Itu harusnya bangga karena bisa memudahkan untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Shirathul Mustaqim itu tadi. Dan itu hadis yang itu. Selanjutnya ini hampir sama. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimu mulyakno sapa sira kabeh. Akrimu mulyakno sapa sira kabeh. Akrimu mulyakno sapa sira kabeh. Auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Fa innaman mongko sak temene wong. Fa innaman mongko sak temene wong. Ukrima iku lamun mulyakake. Akroma iku lamun mulyakake sapa man. 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 Auladahu ing pira-pira anake man. Auladahu ing pira-pira anake man. Auladahu ing pira-pira anake man. Akroma mongko mulyaake. Akroma mongko mulyaake. Akroma mongko mulyaake hu ing man. Allahu sapa Allah. Allahu sapa Allah. Fil jannati ing dalem surga. Jadi gambarnya seperti tadi yang sama. Maksudnya ketika kalian memang seandainya kok memang menghafal Al-Quran, seandainya memang kok diberi keistimewaan orang tuanya, diberi mahkota oleh anaknya, ya memang itu ya kayak gitu kemuliaannya ya kena ke orang tua kayak gitu. Kayak harusnya kalian ini semangat kalau seandainya sudah dibiayain nggak usah mikir apapun. Kan itu hidupnya kayak di surga aslinya. Kalau kalian itu merasakan, nggak usah mikir apapun, kalian itu cuman belajar aja, titik aja. Kalian itu seriusnya itu cuma di kelas. Kalau seandainya di luar kelas pun biasa, gitu aja. Kalian itu beri waktu ketika di kelas ataupun ketika menghafal ataupun ketika itu seriusnya di situ aja, gitu aja. Kalau seandainya di luar itu mah santai, gitu aja. Kan kalian nggak kok, masa ya di luar kelas tuh tetap serius? Enggak lah, kalian asik sendiri pun ya nggak apa-apa kan, gitu kan. Makanya itu ketika kalian kelas kuliah itu ya harusnya ya fokus, itu kan konsentrasi, gitu kan. Nggak kalian aja cuma sebentar, nggak ada. Cuma kalau kalian hitung ya, cuman waktu segini itu butuh waktu nggak ada sejam lah, nggak ada sejam kan. Makanya itu harusnya ya kalian beri waktu. Kalian bisa di luar kelas itu ya ada nyantai, udah nyantai itu aja. Beri waktu untuk kalian di kelas belajar itu fokus. Jadi kalau ilmu itu maksudnya ya gara-gara kalian itu bisa fokus dalam menerima ilmunya, itu aja. Kayak kalian sebelum masuk kelas pun itu harus siap-siap dulu. Siap-siap apapun yang terjadi, mau itu perkaranya, mau ngantuk atau itu harus disiapkan dulu.
Jadi jangan sampai kalau ketika di kelas itu ya tiba-tiba ngeluh kalau ngantuk. Itu janganlah kayak gitu. Itu harusnya kan sebelum masuk kelas itu harus disiapkan. Oh itu waktunya nggak ada 1 jam, iya kan? Makanya itu kayak gitu. Makanya jangan sampai disia-siakan ketika di sini. Dah, karena nggak akan selama di sini. Dah. Berarti ketika ada orang tua mau memuliakan anaknya, pasti ketika di surga akan dimuliakan. Pasti akan dimuliakan. Makanya orang tua itu pasti berusaha untuk memuliakan anaknya gimana pun caranya. Ya, pasti ya. Nah, nggak akan bilang tidak. Orang tua nggak akan bilang tidak. Kemuliaan anak ketika itu ya pengennya ya anaknya ya pakaiannya bagus-bagus. Gitu kan? Ya, anaknya bagus-bagus. Masa ya anaknya usuh itu pakaiannya nggak sampai dihina sama orang lain, jangan. Nggak harus pasti orang tua itu pengennya ya anaknya itu ya pakaiannya bagus-bagus, bajunya apa baru-baru gitu. Jangan sampai kayak baju yang masih merah-merah dipakai gitu, jangan sampai gitu. Itu jangan. Nah, itu pasti kayak gitu. Itu jangan sampai. Itu kalian kan meninggikan derajatnya orang tua, iya kan? Kalian yang meninggikan derajatnya orang tua, jangan sia-siakan. Udah, makanya itu aja. Ini yang paling mudah sih. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati satemene iku ing dalem surga. Inna fil jannati satemene iku ing dalem surga. Inna fil jannati ing satemene iku ing dalem surga. Dalan apa omah. Jadi kalau istilahnya surga ya tempat kembali, istilahnya rumah. Jadi rumah itu aslinya tempat kembali. Di sini bukan rumahmu. Tempat kembalimu ya tetap di rumah. Tetap kayak gitu kan. Makanya kayak gitu gambarannya kalau surga itu ya tempat kembali rumahmu bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Makanya kayak gitu. Makanya ketika surga itu ya istilahnya rumah. Di sini bukan rumah. Kayak kalian. Di sini itu pondok, bukan rumahmu. Itu kan tempat kembali tetap ketika bersama keluarga. Itu namanya rumah, ya kan? Nah, itu tempat kembali. Makanya ketika sekarang itu ya dunia itu bukan rumah. Rumah itu ketika nanti surga. Dah. Yukalu diucapake. Yukalu diucapake laha maring al jannah darul farahi apa naibul fa'il darul farahi apa omahe kebahagiaan. Darul farahi apa omahe kebahagiaan. Jadi istilah penyebutannya surga itu tempatnya bahagia, kebahagiaan. La yadkhulu ora bakal mlebu masuk. La yadkhulu ora bakal masuk. Ha ing al jannah. Ha ing al jannah. Illaman kejaba wong faroha kang membahagiakan ya Mbak jangan itu. Faroha kang bahagiaake. Faroha kang bahagiaake sapa man. Faroha kang bahagiaake sapa man asibyana ya. Asibyana ing anak. Aslinya kalau bahasa asibyan aslinya itu masih umuran remaja seperti kalian. Asibyana masih umur yang sekira kalian itu masih butuh
biayai, ya masih dibiayai. Istilahnya dinafkahi. Jadi aslinya masa balik aslinya ya sudah, kalau seandainya di Islam aslinya sudah nggak ada orang tua itu wajib menafkahi atau wajib mencukupi kebutuhan kalian. Aslinya kayak gitu. Aslinya. Ya, makanya seperti halnya Nabi Muhammad itu ya mulai belajar cari uang sendiri aslinya ya mulai ya umur 8 tahunan itu sudah mulai cari uang sendiri. Makanya aslinya umur balik aslinya itu orang tua sudah tidak ada kewajiban menafkahi aslinya. Makanya kalian itu sudah enak ketika masih dibiayai sama orang tua. Itu enaknya di Indonesia. Enaknya orang tua di Indonesia masih menafkahi sampai akhir kalian itu belajar apa itu setinggi apapun tingkat pendidikanmu. Itu kemungkinan masih mau membiayai, masih mau. Makanya kalau di Indonesia nggak bisa dipraktekkan kayak hal-hal yang di Arab nggak bisa. Kayak seandainya di Amerika pun ya itu kan ada umur 17 kan udah dilepas, udah nggak di rumah, udah terserah kamu kalau udah umur 17 ya udah nggak dibiayai, udah kamu keluar dari rumah dan kamu hidup sendiri, mau hidup seperti apa terserah. Makanya itu susahnya. Makanya ketika di Indonesia enak banget, kalian masih dibiayai sampai akhir. Mungkin sampai akhir masih dibiayai. Gak mungkin ditelantarkan. Gak mungkin kan? Tiba-tiba kalian mana sakuku enggak, pasti dikasih uang saku, pasti gak akan lupa insya Allah gak akan lupa. Karena memang selalu kepinginnya ya kalian itu ya masih bisa jajan. Kayak gitu masih lah. Masa ya gak dibiayai sama sekali, gak mungkin. Kalau di Indonesia, makanya enaknya di Indonesia itu orang tuanya baik-baik, masih dibiayai terus. Nah itu sampai itu ada anggapan kalau orang tua itu sampai sebelum nikah orangnya itu masih perlu dibiayai gitu. Ada anggapan itu kayak orang tua kebanyakan kayak gitu. Masih sampai sebelum kalian nikah itu kira-kira itu kalian itu masih dianggap sebagai anak-anak gitu. Masih aja kayak gitu. Masih aja pengennya dibiayai, pengen banget biayai. Padahal ya harusnya tuh kok orang tua kok pengen banget biayai anak-anaknya kayak gitu loh. Enaknya kayak gitu, masih ada perasaan pengen biayai. Sebelum dia nikah itu seakan-akan masih yang memegang kebutuhan ya orang tua itu. Ya, makanya ya kebanyakan anak-anak sekarang ya sampai lulus sekolah pun masih aja sama orang tuanya, masih aja minta uang saku sama orang tuanya. Makanya gitu, biasanya itu kayak gitu. Karena anggapannya orang tua pun itu dianggap anak-anak itu masih sebelum dia nikah. Ketika dia nikah itu dibilang dewasa baru dibilang dewasa. Padahal aslinya itu setelah balik umur 17. Nah, itu aslinya sudah dewasa. Kalian itu aslinya udah gak dibiayai harusnya kayak gitu. Saya nggak dibiayai, sunnah. Kalau seperti kalian itu membiayai kalian itu aslinya sunnah. Sudah nggak wajib. Kalau wajib itu masih di umur sebelum balik. Dari kecil sampai sebelum balik itu wajib memang. Orang tua wajib ya. Kalau setelah balik itu sudah wajib. Aslinya sunnah. Apalagi seperti kalian mondok, berarti kalian itu biaya itu ya sunnah kan, sunnah. Nah gitu. Nah, nanti ketika surga itu tempat bahagia, berarti surga itu nggak akan ditempati orang yang nggak membahagiakan anaknya. Berarti itu tempatnya orang-orang yang memang mau membahagiakan anak-anaknya. Makanya orang tua itu pasti berusaha untuk membahagiakan anaknya, biar nanti ketika di surga ya bahagia gitu. Udah, itu paling mudahnya. Dan terakhir, hadis yang terakhir dari bab ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam landa wasaqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pas nih, kalau kejadian sekarang ini pas. Inna fil jannati sak temene iku ing dalem surga. Inna fil jannati sak temene iku ing dalem surga. Daran apa omah? Daran
apa omah. Yuqalu diucapake. Yuqalu diucapake laha maring al-jannah darul farahi apa. Naibul fa'il lagi. Darul farahi apa omahe kebahagiaan. Darul farahi apa omahe kebahagiaan. La yadkhulu ora bakal masuk. La yadkhulu ora bakal masuk. Ha ing al-jannah. Ha ing al-jannah. Illaman kejaba sapa wong. Faroha kang bahagiaake sapa man. Faroha kang bahagiaake sapa man. Faroha kang bahagiaake sapa man. Yatamal mu'minina ing pira-pira anak yatime pira-pira wong mukmin. Yatamal mu'minina ing pira-pira anak yatime pira-pira wong mukmin. Ya, ini pas ketika bulan-bulan ini. Nanti ini bulannya masuknya di bulan Muharram. Masuknya bulan Muharram biasanya ada sunahan menyantuni anak yatim biasanya kan. Nah, biasanya ada. Jadi istilah yatim berarti itu orang yang memang tidak punya bapak, ya. Jadi istilah yatim itu anak yang belum balik, yang sudah tidak punya ayah, itu namanya anak yatim. Nah, itu yatim. Ya, berarti hadis yang ini menjelaskan bahwasanya tadi hampir sama. Surga itu memang tempat bahagia. Jadi gak akan masuk kecuali orang-orang yang mau membahagiakan anak-anak yatimnya orang mukmin. Itu maksudnya orang mukmin berarti ini anak-anak yatim yang Islam. Jadi ini dikhususkan anak yatim. Kalau piatu gimana? Ya enggak ya. Piatu itu enggak, itu piatu apa itu? Piatu. Nanti kalau piatu nanti enggak ada itu ya. Itu ya. Ya, berarti hal itu enggak, karena masih bisa dibiayai oleh ayahnya. Jadi kalau yatim itu sudah enggak punya ayah, berarti ayahnya enggak ada. Nanti kalau enggak ada berarti enggak bisa dinafkahi itu. Ya, makanya itu tadi. Nanti kalau sekarang itu kan bulan-bulan Muharram. Biasanya itu banyak ada santunan anak yatim di bulan-bulan Muharram. 10 Muharram biasanya banyak itu ada santunan anak yatim. Tapi khusus bagi anak yang belum balik. Kalau sudah balik malah nggak bisa. Itu bukan anak yatim. Kalau sudah balik itu bukan istilah anak yatim. Apalagi sudah gede dewasa, aku anak yatim. Enggak, itu sudah enggak anak yatim. Itu anak yatim itu anak yang masih kecil, sebelum balik, itu istilah anak yatim yang tidak punya ayah. Berarti itu bagi orang yang mau membahagiakan anak-anak yatim, karena kasihan nggak ada yang bisa menafkahinya. Nah, itu harus dibiayai, karena Kanjeng Nabi pun sudah menunjukkan kalau merawat anak-anak yatim. Nabi kan paling suka orang-orang fakir, anak-anak yatim itu paling suka, karena itu pasti pengennya Nabi itu selalu pengen bantu anak-anak itu, anak-anak yatim ataupun orang-orang fakir itu pasti pengen dibantu sama Nabi, pasti.
Nah gitu. Dah, ini keutamaan merawat anak yatim kalau hadis yang ini. Ya, anak-anak yatim ini juga bisa merasakan bagiannya tercukupi kebutuhannya. Itu aja biasanya ya, cuma sekedarnya. Biasanya kan santunan anak yatim nggak seberapa ya. Palingan ya amplopan itu ya berapa itu. Ya mungkin itu palingan ya cuma kebutuhan berapa hari atau kebutuhan cuma untuk kebutuhan beli buku atau peralatan sekolah ataupun itu biasanya cuma sekedarnya, karena santunan itu ya enggak seberapa aslinya, tapi ya itu sudah bagus. Santunan itu aslinya ingin membahagiakan anak-anak yatim, itu harus dikembangkan lagi biar banyak orang-orang yang mau membantu anak-anak yatim. Itu pahalanya enggak diperkirakan itu. Itu anak-anak yatim itu jangan sampai kita telantarkan, jangan sampai ya. Pesannya guru saya itu dulu itu ketika sebelum lulus itu kayak gini, kalau kamu itu punya hajat atau kebutuhan pengen apa itu kalau pengen mudah untuk dicukupi kebutuhannya, pengen apa, pengen bangun rumah atau pengen apa, itu kalau pengen hajat-hajat seperti itu pun itu ya, kalau dulu dipesan itu santunilah anak yatim. Itu aja, titik gitu aja, titik. Dah. Itu pesannya itu cuma itu aja. Nah gitu. Nah ketika kebutuhannya apa, itu kalau pengen tercukupi kebutuhannya itu caranya itu menyantuni anak yatim, titik. Itu pesannya guru saya itu. Itu ketika sebelum saya lulus sekolah. Jadi biasanya itu ada istilahnya pesan-pesan yang sebelum lulus gitu kan, sebelum lulus. Jadi kayak kamu harus jaga sholatnya, jangan sampai sholatnya itu kacau gitu kan, gitu kayak ada pesan-pesan kayak gitu. Tapi guru saya itu kemarin itu ya memang saya juga sholatnya itu perlu dijaga, karena sholat itu memang kalau seandainya sholatnya baik itu ya orangnya jadi baik, kalau sholatnya kacau ya orangnya juga jadi kacau kehidupannya kayak gitu. Itu biasanya pesannya itu kayak gitu. Kalau ini pesannya dulu itu ya dari kayak tadi, menyantuni anak yatim ketika punya pengen hajat apapun, itu mudahnya, karena anak yatim itu berkahnya banyak, barokahnya banyak. Itu dulu. Berarti al-babu asani wasalasun fi fadilatit tawadhu'i wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.